Okay, guys, good morning. You can open your microphone to reply my greet. Good morning, everybody. Okay. Yeah, glad to have you. Yeah, although I only have 3 students in here, but that's okay because I am recording this meeting. So later on, I will plan to upload this recording to my YouTube channel so that your friends in your class will be able to watch our meeting for today. Yeah, okay. And now I would like to inform you that we are going to discuss a new material. Sekarang ada materi baru ya. Setelah waktu ini kalian sudah ulangan, ya, dan hasilnya itu saya bahas dulu ulangannya, oke? Okay? Would you please listen to me? Ya. Jadi waktu itu saya membaca banyak sekali jawaban anak-anak yang sama, ya. Padahal pada video yang saya kirimkan itu saya jelaskan bahwa kalian harus membuatnya berdasarkan kata-kata sendiri yang lebih much more simpler, ya, yang lebih sederhana. Jadi kalian itu bisa memahami atau bisa menyampaikan cerita atau isi dari peristiwa yang terjadi di masa lampau itu dengan cara kalian sendiri dan tidak mengurangi artinya. Ya. Dan I'm glad because some of you already use your own word in order to tell the past event or the historical event. Yeah, thank you very much. And I also grant you with the higher score than your friends. Jadi kebanyakan anak-anak itu mendapatkan skor 79 kan? Nah, kemudian saya juga memberikan komen di sana, you can still revise your work if you want to get higher score. Tapi hanya beberapa anak yang merevise itu. Waktu ini kan Ima yang sudah memperbaiki ya. Ya. Sudah nilainya sudah berubah jadinya. Jadi nanti untuk tugas selanjutnya, setelah pertemuan ini kan saya akan berikan kalian tugas ya. I want to emphasize one more time that when you write your assignment, ya, please make sure that is the original version of your work. Ya, itu adalah pekerjaan kamu yang memang asli benar-benar kemampuanmu untuk menuangkan kata-kata sendiri dalam bahasa Inggris. Kenapa saya suruh kalian seperti itu? Ya, this is very important because you can enrich your vocabulary. Jadi dari bisa menyampaikan sesuatu dengan kata-kata sendiri itu tanpa kalian kan baca dulu teksnya ya, memahami dulu isinya apa, kan seperti itu. When you get the point, when you understand the meaning, and then it's up to you how to elaborate or how to express again the meaning itself, but in different way. Ya, jadi kalian itu bisa mengekspresikan atau menyampaikan kembali isinya itu dengan cara yang lain. Tujuannya apa? Untuk menambah kosakata bahasa Inggris yang kalian miliki. Nah, kalian pernah dengar sinonim apa tidak? Pernah dengar kata sinonim? Pernah. Nah, what is the meaning of synonym? Can you tell me? Ya, persamaan kata. Ya, jadi padanan kata. Jadi setiap kata itu pasti ada sinonimnya. Kalau kebalikan kata kan antonim. Ya, dengan kata A misalnya, kata misalnya happy, gitu ya. Happy itu sudah ada di buku. Tapi sekarang kalian itu harus bisa menyampaikan kata happy dengan cara yang lain. Kalian cari kata lain. Kalau di kamus itu senang translatannya ada banyak ya, ada glad, ada pleasure, banyak. Jadi kalian bisa menambah vocabulary dengan cara menceritakan atau menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri. Oke, anak-anak sudah paham ya maksud saya di ulangan kalian waktu ini? Sudah paham ya? Sudah. Ya, untuk selanjutnya saya harap kalian bisa menjelaskan atau menceritakan kembali teks tersebut dengan kata-kata kalian sendiri yang lebih sederhana. Ya. Nah, sekarang mari kita let's continue our lesson. So we already have a text here. Sudah ada teks ya di sini. And I think I would like to ask you, do you know what is the title or what is the topic that we are going to discuss today? Topik yang akan kita bahas hari ini apa? As you can see from the screen, ya. Seperti yang kalian bisa lihat dalam layarnya, ini materinya apa judulnya? Siapa yang bisa bantu saya? Just look at this.
Ya, Susila. What is this, Susila? Legend text, Bu. Yes, good. Yeah, this is about legend text. Jadi kita akan belajar tentang teks legenda. I'm sure that you already know about that. Yeah, maybe in bahasa Indonesia you learn about legend. Ya, mungkin di bahasa Indonesia kalian sudah belajar tentang teks legenda. Ya, kemudian now I would like to know more. Do you know or please mention the legend or the story that belong to legend that you already know in Indonesia? Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh cerita yang termasuk legend yang ada di Indonesia? Pak bisa? Silahkan. Take the Legenda chance. Selat Bali. Yes, good. Legenda Selat Bali. Ya, jadi itu menceritakan tentang siapa? How was the story? Mani Angkeran. Yes, good. The Manik Angkeran with the dragon, right? Ada dragonnya ya? Ya. Iya. Yeah, okay. So that is the example of legend text that you have in Bali. Ya kan di Bali itu tentang terjadinya Selat Bali ya antara Jawa dan Bali. Nah, kemudian hari ini saya juga akan memperkenalkan sebuah teks yang menjadi example of legend text. But before that, I would like you to know what is the definition of legend text. Kalian harus tahu tentang apa pengertian dari legend text. Ya, nah ini I will make it bigger. Saya akan perbesar dulu, so you will be able to see the text clearly. Ya, is it clear enough for you? Ya. Yeah, okay. Ima, although you are in not good condition, but I still want to have your help. Yeah, I want to get your help. Saya ingin bantuan kamu to read this definition. Can you do that? Oke. Yeah, please read the definition of legend text. Definition of legend text is a story that lies somewhere between myth and historical fact and which is about a particular figure or person. Legends are narrative that are partly true and partly imaginary about a particular person, event, or natural feature. Okay, thank you, Ima. Yeah, that's right. So this is the definition of legend text. Yeah, legend text is a story. Ya, jadi itu adalah sebuah cerita that lies somewhere between myth and historical fact. Jadi ada dua hal yang terkandung dalam legend text ini. Ada yang unsur mitosnya, ada juga unsur fakta sejarahnya. Ya. Jadi kalau kalian flashback atau mengingat kembali isi cerita-cerita legend yang pernah kalian baca, itu kan kalau myth-nya, dari segi myth-nya ya, ceritanya itu alurnya kan agak-agak unlogical, right? Ya, seperti tidak kalau zaman sekarang itu ada orang sakti mandraguna gitu, susah untuk kita bisa tangkap dengan akal sehat, benar kan? Nah, tapi dalam kenyataannya dari segi historical fact-nya itu mungkin tempatnya itu tempat atau mungkin situs itu benar-benar ada, seperti contoh yang dari Ima tadi, Legend of Selat Bali. Ya, Selat Bali itu ada apa tidak? Is it a fact? Ada. Yeah, Ada. that's a fact. Yeah, that's the fact. That's the reality. Itu adalah faktanya. Ya, tapi, nah kalau kita lihat dari segi ceritanya kan supernatural banget kan? Do you totally believe in that? Apakah kalian tuh sepenuhnya percaya dengan itu? Tidak. Tidak. Kalau bilang tidak, mungkin susah untuk kalian tangkap secara akal sehat ya. Kalau meyakini ya meyakini gitu ya. Tapi kalau untuk menangkapnya dengan akal sehat, untuk membuktikan itu susah kan? Nah itulah legenda. Jadi antara mitos dan historical fact. Mitosnya ada pada ceritanya.
historical fact-nya ada pada tempat asal-usul dari cerita tersebut. Sama dengan Toba Lake, gitu kan, Danau Toba itu juga memiliki cerita. It has story beyond, ya, behind the lake, ya, how the lake can be formed, bagaimana danau itu bisa terbentuk dari ceritanya Samosir, kan. Tapi kalau dari segi geologi, gitu, terbentuknya danau itu apakah mungkin seperti itu, kan, secara saintifik mungkin akan berlawanan nanti penjelasannya, ya. Mengerti anak-anak? Ya. Jadi di sini ada kata partly imaginary, ada juga kata partly true. Mungkin saja benar tapi hanya setengah, gitu ya. Benar tapi hanya setengah, tapi yang sisanya itu mungkin tidak benar. Benarnya apa? Karena kita bisa menemukan tempat aslinya yang memang disebutkan dalam cerita tersebut. Ya, oke, sudah paham ya anak-anak? Sudah. Ya, now let's continue. Ya, kita lanjut sekarang ke ini. Ya, what is this? The Social function. Yeah, the social function of legend. I would like to ask, how many students here? Novia, hello. Hello, Novia. Hello. Yeah, can you help me please to read the social function of legend text? Yeah. Yeah, okay, please read that. It is asset to constrain the readers with interesting story and to clutter Yeah, or give moral value or meaningful message to the readers. Yeah, readers. okay, listen to me. Yeah, this is the way how to read the text. It is used to entertain the readers with interesting story and to educate or give moral value or meaningful message to the readers. Ya, jadi social function atau fungsi sosial dari teks legenda ini adalah untuk memberikan entertainment. Apa itu entertain? What is the meaning of entertain? Ada kata entertainment kan, ada kata entertainer gitu. Contohnya entertainer itu ada contohnya Raffi Ahmad, kemudian Ruben Onsu, Ivan Gunawan, itu adalah entertainer. Entertainer itu mereka tujuannya apa kalau mereka muncul di TV? Untuk memberikan hiburan. Iya, bagus. Jadi entertain itu adalah menghibur. Kalau entertainer adalah orang yang pekerjaannya itu menghibur. Entertainers. Jadi entertain itu artinya menghibur. Dengan membaca legend text ini, at least you will feel better. You will feel like you are inspired. Ya, kalian itu berpikir bahwa oh ini sangat relaxing, sangat refreshing, kemudian bisa juga memberikan inspirasi. Itulah tujuan dari membaca sebuah legend text. Ya, ada education-nya juga. To educate artinya apa? Pelajaran. Iya, memberikan pendidikan karena banyak sekali legend itu yang memiliki moral value. Ya, ada nilai moralnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pembaca yang baik itu adalah pembaca yang bukan sekedar mengambil leisure-nya saja atau mengambil take the pleasure of the story, but the good reader can also implement the moral value that he or she takes from the story in his or her daily life. Gitu. Ya, jadi kalau kalian membaca sesuatu dan kalian pikir bahwa memiliki buku tersebut atau cerita tersebut memiliki hal yang bermanfaat untuk bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, why not? Why not you try to implement that? Ya, sudah paham sampai sini? Sudah. Ya, kemudian kita lanjut ya, itu social function and definition kita sudah bahas. Kemudian sekarang kita punya generic structure. Ya, ini struktur dari teks legenda. Ya, kalau kita lihat yang pertama ada apa strukturnya?
Orientasi. Orientation. And then the second one is Complication. good. And then the third one is Resolution. Solution. very good. Okay, I think you guys already know what will you have in orientation, complication, and resolution. Yeah. So if we talk about the orientation, what will you see, or what will the information that you will get from this part? Dari bagian ini, informasi yang kamu dapatkan apa? Latar belakang. Ya, latar belakangnya, the background of the story, and then you also will find out the participants or the characters, ya, who plays the role, important role in that story, ya. Jadi ada tokohnya yang bisa kalian baca ceritanya di sana, kemudian ada waktu dan ada tempatnya. Ya, itu yang diperkenalkan di awal dalam orientation. Nah, next kemudian ada complication. And then in this part, okay, what will you have? Apa yang akan kamu dapatkan di sini? Masalah. Yeah. It states clearly that you will have the problem here. You will find out the problem that faces by the participant. Ya, jadi ada masalah yang dihadapi oleh aktor-aktornya. Tuh, ada konflik-konfliknya. Nah, kemudian complication ini biasanya dijabarkan dalam beberapa paragraf dalam legend text itu. Jadi bisa a series of complication. Ya, nanti complication ini akan sampai pada puncak permasalahannya. Ada krisisnya. Sudah mencapai puncak, nanti akan kita sampai ke yang terakhir ini. Kemana? Resolution. Ya, resolution. Akhirnya kita akan menemukan bahwa masalah tersebut is solved. Solved artinya apa? Terselesaikan. Ya, very good. Masalahnya itu diselesaikan. Oke, sudah paham ya sampai sana? Alur ceritanya bagaimana? Sudah. Paham ya? Sudah. Oke, Sudah. ya, good. Thank you very much, guys. Oke. Sekarang kita lanjut ke language features. Language features ini adalah unsur kebahasaan dari sebuah teks legenda. Ya, ini sama dengan historical event. Historical event itu, if you still remember, the event happened in the past, right? Kan itu terjadi masa lalu. Ya. Kemudian, do you still remember the verb that we have to use when we tell the past event? Verb yang keberapa yang digunakan saat kita menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu? Verb yang keberapa, anak-anak? Ini silence time. Do you know? Hello? Hello, anyone? Can you answer to my question? Verb yang keberapa yang kita gunakan jika kita akan menulis atau menceritakan kembali kejadian di masa lalu? Nopia, I think you already open your microphone. Bab ketiga, Bu. Ya. Ketiga masih kejauhan. Ya, benar ketiga if we want to write perfect tense. Ya, tapi kalau misalnya ini simple, sentence-nya itu simple dari verb dua dulu. Ya, makanya di sini ada past action verb. Jadi ada verb 2, ini past action itu artinya verb yang kedua. Kemudian ada noun phrase-nya. Ya, noun phrase itu contohnya, coba didengarkan ya. Noun phrase itu contohnya adalah beautiful girl. Ya. Beautiful itu adalah adjective. Kemudian girl-nya adalah noun atau kata benda. Adjective itu menjelaskan noun. Itu namanya noun phrase. Oke? Contoh yang lain misalnya untuk noun phrase bisa kalian cari. Kalau saya sudah memberikan contoh beautiful girl, coba yang lain bisa nggak? Ada kata sifatnya di depan, kemudian ada kata bendanya di depan. Siapa bisa? Anybody?
Agus Susila? Ya, Bu. Nah, coba kalau membuat noun phrase yang ada kata sifatnya. Kata sifat itu kan ada banyak. Ada cantik, ada kaya. Kaya apa bahasa Inggrisnya, Gus? Kaya. Rich. Good. Rich. Nah, sekarang kalau misalnya laki-laki kaya, apa bahasa Inggrisnya? Chris boy. Nah, rich boy. That's good. Itu adalah Yeah. contoh noun phrase. Ya, itu contohnya noun phrase. Jadi, it's just simple. Sesimpel itu. Ini mungkin istilahnya saja yang kurang familiar bagi kalian. Tapi kalau kalian menggunakan noun phrase ini, sebenarnya dahulu lumrah di kehidupan. Ya. Nah, kemudian ada adverb, keterangan, kata keterangan, adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency. Gitu. Kemudian ada conjunction, kata hubung, ada transitional signal, yang misalnya however, kemudian ada furthermore, kemudian finally, itu transactional signal. Ya, kemudian ada dialogue between the characters. Dialogue between the characters ini biasanya berbentuk kalimat langsung. Ya, misalnya, Malin Kundang berkata, gitu. Kamu bukan ibuku. Ya, you are not my mother. I don't have an ugly and crazy mother like you. Nah, itu kan kalimat langsung. Ya, itu adalah kalimat langsung yang ditulis dengan tanda petik. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah. Ya, oke. Nah, sekarang, this is the example that I have told you before. Yeah, I already prepared this and I think it's simple enough and short enough for you to read. Ya, jadi judulnya apa di sini contohnya? The Legend Prambanan Temple. Yeah, good. The Legend of Prambanan Temple. Yes, so this is a picture of Prambanan Temple. Although it's small, really small, I hope you can see it. Ya, semoga kamu bisa lihat ini. Have you ever visited this place? Pernah ke Prambanan, anak-anak? Tidak. Not yet. Belum. Apalagi sekarang ya in this pandemic, it's hard for you to go somewhere, but that's okay. You just still can see the picture from the internet, right? Masih untung bisa lihat fotonya kan. Nanti kalau ada rezeki, kemudian kondisinya sudah bagus, kita buat apa namanya ya kalau kalau kita di sekolah-sekolah itu yang tamasya itu Tour. study tour nanti ya. Tour. Kalian pengen nggak? Pengen. Nah, kalau gitu nabung dulu dan berdoa. Pengen. Ya, nabung Iya. tujuannya adalah agar kalian memiliki cukup uang nanti, kan perlu bayar kan. Kalau berdoa tujuannya Iya. adalah biar kalian sehat dan biar kondisi semuanya ini situasinya membaik. Bisa seperti semula, kemana-mana tidak ada rasa khawatir ya, tidak ada PPKM lagi. Tuh. Kita berdoa sama-sama ya, sebenarnya bisa have fun di sana di Candi Prambanan. Ya, okay, now I would like you now to analyze the structure of the text based on the generic structure. Ya, ini kita analisis dulu teks ini berdasarkan generic structure yang sudah kita bahas tadi ya. Ada 3 kan? Do you still remember? The first one is? Orientation. And then? Complication, Good. resolution. Yeah, very good. Yeah, there are 3 main structure. And then the first paragraph, what do you call this one? Which part does it belong to? Does it belong to orientation, complication, or resolution? Yang mana? Ini termasuk apa? Orientation. Yeah, that's right. So the story will be start with the orientation. Akan dimulai dengan orientasi. Nah, sekarang dalam orientation ini, informasi yang kalian temukan itu tentang apa saja? Apa saja yang kalian temukan informasinya di sini? Ada. Ini kan ada Roro Jonggrangnya, ya. Tuh, di sini diceritakan bahwa Roro Jonggrang itu adalah seorang yang beautiful and kind-hearted, dia baik dan cantik, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini sudah mulai menemukan apa di sini? Menemukan? Complication. Ya, complication. Ini adalah series of complication ya anak-anak. Dari paragraf 2, 3, 4, 5.
6, 2 until 6. Ya, paragraph 2 until paragraph 6 are the complications of the story. Ini series of complications ya. Ya, yang ini yang terakhir merupakan puncaknya. Oke. Yang pertama complication-nya adalah di sini ada kata kill Prabu Baka and took over the kingdom. Ya, di sini diperkenalkan nama musuhnya bernama Bandung Bondowoso, kan? Bandung Bondowoso itu mengambil alih kerajaannya ayah dari Roro Jonggrang. Ya, dia membunuh Prabu Baka, ayahnya Roro Jonggrang itu bernama Prabu Baka. Ya, kemudian dia mengambil alih kerajaan tersebut. That's the problem. Bukan masalah ya? Masalah bagi kalian? Ya. Masalah. Oke, Mahesa. Mahesa or Novia, you can mute your microphone. Ditutup dulu mikrofonnya ya, karena kedengaran suara-suara dari luar. Okay. Thank you. Mahesa juga ya, thank you. Nah, kemudian setelah itu di paragraf ketiga, di sini juga ada masalah lagi. Setelah Bandung Bondowoso ini membunuh Prabu Baka yang merupakan ayah dari Roro Jonggrang, ya, tanpa rasa bersalah, dia itu was amazed at her beauty that made him wanted to be his wife. Ya, jadi dia menginginkan Roro Jonggrang ini untuk menjadi istrinya. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Bandung Bondowoso ini ada rasa bersalahnya gitu, atau ada empatinya nggak sama sekali di sana? Tidak. Nah, tidak sama sekali ya, dia malah tidak punya rasa bersalah, dia malah ya bersifat gimana ya, tidak ada rasa ibanya sama sekali. Orang masih berkabung, sekarang dia diajak untuk menikah, sedangkan dia yang membunuh ayahnya, ayah yang ingin dia jadikan calon istri kan. Nah, mungkin Roro Jonggrang mau kan, pasti dia akan menolak kan gitu. Nah, di paragraf keempat di sini sudah terlihat bahwa she wanted to refuse. Kalau kalian masih ingat refuse itu artinya apa, anak-anak? Masih ingat di gini apa namanya di Battle of Surabaya itu ada kata refuse. Refuse artinya apa? Siapa tahu? Ima, can you give me the translation of refuse in bahasa Indonesia? Hello. Refuse artinya apa, anak-anak? Menolak. Ya, decline. Tuh. Jadi dia tuh menolak lamarannya Bandung Bondowoso karena dia afraid. Ya, dia itu takut. Tapi dia takut. Ya, dia mau menolak tapi dia takut. Takutnya kenapa? Karena Bondowoso was a powerful man, dia adalah orang yang sangat kuat, sakti mandraguna, who had jinns and demons as his servants, yang memiliki jin dan setan-setan sebagai pelayannya. Jadi apapun yang dia lakukan pasti bisa karena dia memiliki kekuatan supranatural. Kemudian si Roro Jonggrang ini bilang bahwa dia memutuskan, I will marry you if you make me 1,000 temples in only one night. Ya, as a wedding gift. Jadi dia mau menikahi Bandung Bondowoso jika dia dibuatkan apa? 1000 candi. Ya, 1000 candi dalam satu malam. Tuh. Bondowoso ya pasti dia accept that. Ya, dia menerimanya karena dia merasa bahwa dia akan mampu, dia memiliki banyak pasukan yang tidak kasat mata yang akan bisa membantunya. Nah, kemudian tapi itu merupakan tipu muslihatnya Roro Jonggrang sebenarnya. Dia akan menipu, dia akan menggagalkan ya ini usahanya Bondowoso untuk membuat 1000 candi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Bondowoso ini sudah mulai kan build one temple to complete the mission. Ini they only have to build. Dia itu hanya kekurangan satu temple saja untuk melintasi 1000 candi. Jadi satu malam itu sudah hampir bisa menyelesaikan itu. Tapi Roro Jonggrang ini, nah dia itu punya trik, dia itu punya tipu muslihat. Ya, dia itu menyuruh para warga desa untuk menumbuk padi. Ini ada kata servant to make some noisy sound of grinding rice. Dia itu disuruh menumbuk padi warga desanya, kemudian karena bising menyebabkan ayam-ayamnya kan berkokok jadinya. Ya, karena zaman dahulu tidak ada jam, ya. Jadi yang menjadi penanda itu adalah kegiatan-kegiatan masyarakatnya. Mendengar hal tersebut, jadi jin-jinnya itu langsung quickly disappear. Mereka itu hilang.
Kalau jin-jin itu nggak berani sama apa? Coba, siapa tahu? Cahaya matahari. Iya, nggak berani sama cahaya matahari kan, makanya dia hilang, nggak berani kalau pagi-pagi itu mereka bekerja, hilang. Nah, karena hal tersebut, Bandung Bondowoso dia tahu bahwa Roro Jonggrang itu sudah menipunya, makanya dia marah, sangat marah. Nah, ini adalah resolutionnya. Dengan kemarahannya itu hanya tinggal satu candi yang belum dia bisa selesaikan, makanya dia apa yang dia lakukan? Tindakannya adalah dia apa, anak-anak? Ini dia curse Roro Jonggrang, dia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung untuk melengkapi misinya. Itu. Jadi sekarang ini tempel tersebut atau candi tersebut populer dikenal sebagai candi apa? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang atau Prambanan Temple. Ya, itu. Sudah paham ceritanya? Sudah paham? Sudah. Ya. Okay, good. So that is the discussion session. Itu sesi diskusinya ya. Sekarang saya kasih tahu kalian tugasnya. Oke. Tugasnya itu silahkan kerjakan halaman 172 pada buku paket. Oke. Itu di sana ada teks yang berjudul The Legend of Malin Kundang. Ya, coba dilihat di sana. Nah, tugas kalian adalah silahkan menganalisis teks tersebut berdasarkan generic structure seperti yang sudah kita laksanakan tadi. Paham? Paham? Paham. Ya. Jadi itu tugas kalian, ya. Paham. Ya, jadi itu tugas kalian. Silahkan dianalisis berdasarkan generic structure-nya, tapi ingat harus menggunakan apa? Kata-kata yang bagaimana? Bagaimana anak-anak? Kalian harus menggunakan kata-kata sendiri, jangan apa yang ada di buku itu langsung ditulis. Ya, jangan copy paste. Berusaha untuk menceritakan dengan different way, dengan cara yang berbeda tapi meaning-nya sama. Oke, paham? Bisa ya, anak-anak? Paham. Ya, bisa. Bisa. Oke, ya, good. Jadi itu tugasnya, sebentar saya buatkan slotnya pada Google Classroom, kalian bisa kumpulkan tugasnya di slot submission. Oke, ada pertanyaan? Do you have any question sebelum saya akhiri? Tidak. Tidak, sudah paham ya? Okay, thank you guys because I have 12 students here to join this meeting. Thank you for Satria, for Galang, for Agus Susila. Thanks for Ima. Thank you Fiona. Thank you Agus Putra. Sui. Thank you Yuni, Novita, Mahesa, Eka Sedana, and I don't know. My book 14H. Ya, who is that? I don't know. Okay, thank you guys ya. Jadi saya sangat senang kalian itu termasuk orang yang beruntung karena apa? Kalian bisa mendapatkan explanation directly seperti ini. Ya, jadi bersyukur bisa belajar seperti ini di masa pandemi. Ya, jadi masih ada waktu yang tersisa. Silahkan dilaksanakan dulu tugasnya, dikerjakan ya. Jadi nanti kalian akhir pembelajarannya itu kan masih panjang, kan masih jam istirahat ya. Silahkan kalian manfaatkan waktu dengan baik. Oke? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah, Ma'am. Sudah. Yeah. Okay, so that's all for today. Thank you again. Yeah, thank you so much, guys. I hope you all have a great day today and good luck for your tasks, okay? And now I would like to say goodbye. Goodbye to you. See you Bye. next week. Bye. Okay. Bye.